nanti aku punya anak apa lebih parah dari aku dulu kecil gimana? Bisa jadi dan mampus aku jadi orang tua. Yang aku takutkan. Halo kawan, balik lagi diceritakan Bersama dengan Tasa dan Kansa pastinya. Iya, kayak kerja ya. Oke. Kali ini kita mau ngelanjutin bincang-bincang yang kemarin. Pasti. Kemarin itu tentang harta dan tahta. Jelek nggak boleh, harus banyak duitnya. Serakah ya, Bu? Serakah ya, Bun, nggak tahu diri. Oke. Dikasih hati, minta jantung, ususnya empedu semua diminta. Sama kayak Belanda. Iya, menjajah. 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 Minta rempah-rempah lah. Kali ini yang mau dibahas adalah Top 10. Top 10 kebodohan yang pernah dilakukan oleh Kansa. dan kau juga lah, dan aku aja. Iya, jadi top 10 kesalahan yang bukan kesalahan sih, maksudnya kayak sekarang tuh kita ngelihatnya kayak aduh, kenapa aku Kok dulu bodoh gitu kali ya kan? gitu. Kok aku bisa kayak gitu di zaman dulu gitu. Kenapa dulu pernah melakukan hal seperti itu? Apa yang mendasari hal itu gitu. Aduh. Latar belakang. Latar belakangnya apa, tujuannya, maksudnya gitu ya kan. Terus conclusionnya kok menyesal gitu. Iya. Iya. Cok, kok dulu? Aku Apa? Duta sampo lain? Enggak. Apa lagi? apa? Apa kok yang pertama kali kau pikir? Oh, dari awal lah ya, dari masih kecil, dari masih kecil. Mungkin masih balita ada. Aku juga lupa Lupa umur ya. berapa. Kalau sebelum TK aku nggak tahu, tapi pas TK aku ingat aku pernah bodoh sih. Apa tuh? Aku kan diantar dijemput kan. Jadi waktu aku pulang itu belum dijemput, teman-teman aku udah habis di sekolah, udah pada dijemput semua kan, aku dulu. Jadi kayak orang bodoh gitu ngerasa di sekolah kok nggak ada siapa-siapa. Gak ada yang mau jemput kau. Nggak ada yang jemput, apa aku nggak dianggap Nggak ditunggu gitu. Isra kau. Israel. Dipanggil Ija. Oh iya, Ija. Israel. Jadi Aduh. dengan umurku yang aku dulu TK umur 4 tahun. Jadi ya? dengan muda dong. Aku TK Kalian umur 5. 2. Enggak loh, aku Itu playgroup kali, Jo. No, udah TK. Aku gila, TK ya? umur 2,5 tahun. Karena Nampak memang biasanya mama aku TK gak tuh kan mau. umur 5 tahun, 6 tahun SD. Iya, kayaknya mama aku memang gak mau aku ada di rumah kali ya. Nyusahin dia. Agak rebel. Iya. Jadi manjat memari waktu itu, adanya. pikiran anak umur 4 tahun nggak dijemput sekolah, memutuskan untuk pulang sendiri. Sok ini ya. Jalan kaki, Bunda, dari sekolahan aku sampai ke rumah. Jadi rumah aku kan Jauh. ngelewatin kayak kok dari kampus ke Kemana? Ke Perbaungan. jauh kali, Bunda. Ke UISU lah. Enggak lah, lebih jauh lagi, Bun. Lumayan jauh. Dari kosku ke UISU jalan. Oh iya. Ya. Lumayan juga Jadi sih. ketahuan aku ngekos kan, anak kampung. Jadi rumahku tuh kan ada ngelewatin pasar, pajak. Aja. Orang Medan bilang pajak. Aku tadi mikirnya pasarnya adalah jalan tuh, karena Pajak. kita bilangnya kan pasar tuh jalan. Pajak. Jadi dulu waktu TK tuh aku terobsesi dengan Teletubbies. Aku juga. Iya, ngelewatin pajak ada baju Teletubbies. Aku belok ke pajak. Bukan pulang ke rumah, makku nyari lah aku ke TK. Jemput, aku hilang. Tunggu, kau belok ke pajak ngapain gitu? Mau nengok baju itu, nengok aja. Nengok aja. Ngelongok gitu. Teletubbies. Iya, lu kayak gitu kan lagu. Matahari. Jadi tuh sempet heboh lah gitu, serumah nyariin aku kok nggak ada, sampai nanya-nanya sama siapa. Aku dipajak. Aku dipajak. Dan nggak tahu kenapa feeling mama aku tahu gitu, aku singgah ke pajak. Mama aku dapat aku dipajak, aku nangis minta belikan baju itu tadi. Jadi mama aku bilang gini, ya kita pulang dulu, karena nggak bawa duit gitu kan. Pulang dulu ngambil duit balik lagi ke pajak, nggak mau. Aku jungkal aku dipajak. Oh my god. Itulah kalau Tasa udah terobsesi ya we. Jadi buat kalian laki-laki yang buat Tasa terobsesi, tolong nanti kalian bisa didatangi sama dia, ditengokin aja. Habis itu mamanya datang, kita beli ini laki-lakinya, kita beli ya. Aduh, bodoh kali sumpah aku kayak. Terus gini, biasanya kan apa ya, semacam karma lah gitu. Nanti aku punya anak apa lebih parah dari aku dulu kecil gimana? Bisa ya? jadi, dan mampus aku jadi orang tua. Yang aku takutkan. Karena aku sadar
dulu kecil sampai sekarang nih banyak tingkah gitu ya kan. Nyusahin kali gitu ya kan, kayak aduh, Awak beban orang tua nanti. Anak aku beban apa ya? gimana Beban hidup. Jadi ya seperti itulah berarti ya. Kau nengokin baju Teletubbies dan mama kau datang, ya udah kita pulang dulu. Nggak mau. Ujung-ujungnya dibeliin nggak? dibeliin. Dibeliin, Harus wajib, harus. karena aku tuh anak termasuk anak kecil yang kalau nggak dibeliin sesuatu aku bisa menanti seharian, nggak mau ngomong, nggak ditegur, nggak mau makan, nggak mau. Mentiko. Ya sungguh aku mentiko kali. Setelah aku Oh. pikir-pikir kok, ya Allah Tasa, kenapa kok kayak gini? Aku kayak mana nanti aku punya anak? Mentiko sekali. Nggak Terus, boleh dicontoh itu ya. Ngomongin Teletubbies, aku juga pernah pindah TK. Gara-gara dulu tuh aku TK termasuk di salah satu TK favorit di Perbauman. Terus aku pindah ke TK swasta. Swasta juga sih yang satunya. Pindah gara-gara TK negeri. Emang ada TK negeri? nggak tahu ya, ada. Nggak ada loh TK negeri. Ada. Ada TK negeri. Wajib belajar 12 tahun. Kalau TK dicampur 12 tahun kan enggak? Ya gitu-gitu. Jadi aku pernah pindah TK gara-gara ngelihat rumah Teletubbies, like literally rumah Teletubbies, kata Yang gundukan bisa itu terus ya. bisa masuk ke Bisa masuk ke lorong dalam. lorong sini. Jadi di TK itu ada mainan yang kayak gitu. Ada mainan kayak gitu, aku bisa masuk ke rumah Teletubbies, otomatis minta pindah bunda. Dan aku nggak mau masuk TK lagi kalau nggak dipindahin ke TK itu. Pindahin. Aku kalau punya anak kayak gini nggak habis pikir aku loh, cuman itu ya Ya Allah. udah buang-buang duit. Ibu bapak aku capek kali ya punya anak kayak aku. Ini kayaknya yang harus kuwawancarai selanjutnya adalah mau bapak kamu. Jadi gimana pengalamannya Iya, gitu. gimana rasanya punya anak kayak Tasa? Terus mama aku jawab, udahlah kalau ada yang mau kawin kenal. Buka sayembara nggak? Nah, udah nggak sanggup lah. Kalau nggak ada yang mau sanggup, kawin ya. lah. Gitu. Itu Teletubbies ya. sebegitunya lah sama Teletubbies gitu sampai pauk nih. Aku juga dulu suka sama Teletubbies. Ada hal pauknya nggak? Hal pauknya itu ketika kan aku beli kaset Teletubbies nih, saking sukanya komen Teletubbies ya kan. Jadi kaset Teletubbies itu aku putar berulang-ulang, tapi setiap itu ending, setiap matahari mulai tenggelam Teletubbies aku nangis. Aku nangis. Karena udah mau siap. Udah mau siap. Habis itu aku putar lagi kan, ulang lagi kasetnya kan. Habis itu kan mau habis lagi nangis. Oh, anaknya nggak bisa ditinggal ya? Nggak bisa. Nggak mau berakhir. Gak mau berakhir, tapi harus dia Nggak mau berakhir. Gak mau berakhir anaknya karena udah cinta model tabisnya. Aduh ya, jadi kayak gitu. Aku kapan udah mau siap dia aku nangis ya kan. Terus pulang lagi mau siap lagi aku nangis lagi. Habis Ini nggak belajar dari pengalaman kok ya? tidak. Aku termasuk ini keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Maksudnya kan aku udah pernah nonton itu. Iya. Berakhir, udah tahu ceritanya. Aku ulang lagi, udah tahu lagi aku akhirnya nangis lagi ya kan. Padahal semalam aku bilang aku nggak mau balik ke rumah. Nggak, ini kan cerita Teletubbies ya. Aku Teletubbies nggak ada. Ya Nggak ada maksudnya gini loh, kecuali. apa yang kita kerjakan waktu kecil tuh kayaknya berefek juga ketika kita dewasa, ngerti nggak? Tapi ini enggak. Sama kayak Enggak, aku cuman nengok episode favorit aku aja sih kalau misalnya Teletubbies itu kan. Oh. Di dalam satu kaset tuh kan ada kayak episode beberapa episode gitu kan. Misalnya 5, jadi ada satu episode yang memang aku suka kali gitu loh. Aku suka itu karena di dalam episode itu ada kayak ngelukis gitu-gitu. Jadi makanya sering kali ku ulang-ulangin. terbawa kan sampai sekarang kok hobi ngelukis gitu. Kayak lo. Tapi Tetap terbawa apa yang kita tapi enggak juga sih. Aku pernah cerita nggak sih kalau misalnya aku waktu masih kecil itu benci kali sama yang namanya gambar. belum kayaknya. Aku benci kali tuh sama yang namanya gambar. Jadi ya udah ada teman papaku gitu yang sering datang ke rumah bawain apa namanya, bukan teman papaku sih, dia dulu tinggal di belakang tuh om itu kan. Jadi om itu tuh sering bawain aku kayak buku gambar, kayak terus pensil gitu. Ya udah aku diajarin gambar gunung apa segala macam. Yang Jadi aku tahu papamu juga papaku tukang juga, gambar. iya, papaku juga tukang gambar. Cuman papaku tidak mau mengajarkan aku. Aku dari kecil ya, dari kecil aku independen. Apa yang aku pelajari sampai sekarang, apa yang aku bisa itu aku belajar sendiri. Nggak ada aku minta ajari, nggak ada. Minta maaf aku yang dibilang aku tidak independen, yang manja. Tidak, nggak kayak gitu. Kalian tengok aja luarnya kayak gini, tapi dalamnya kalian nggak tahu. luarnya harimau, singa, dalamnya kucing. Nggak tahu, monyet. Anak kucing dalamnya. Jadi kalau ini dulu zaman Teletubbies gini apa namanya,
dulu kan ada skuter Teletubbies tuh. Iya. Oh, aku sampai beli skuter. Iya, sampai jelas. biasa ilmu pura-pura sakit ya kan. Pura-pura sakit. Habis itu udah yuk lah kita beli skuter. Iya. Gak lama kemudian skuternya ku preteli. Kan ada kunci yang kunci L-nya gini kan. Jadi kunci L itu kan bisa dipakai untuk mempreteli skuternya. Jadi sekitar seminggu aku beli skuter, mulailah aku gratis. Apalah yang bisa aku olah dari sini ya? Apa yang bisa aku perbuat ya? Apa yang bisa aku kacaukan dari sini? Jadi terakhir aku buka lah pelan-pelan, aku buka ini. Copot semua. Terus aku, mana skuternya? Kurang di belakang pintu tuh aku. Aku juga sempat beli skuter. Kayaknya Skuter aku warna ungu dulu. Aku nggak warna putih silver biasa sih. Warna ungu skuterku. Karena aku sebenarnya nggak suka Tinky Winky. Dipsy Tinky Winky warna Tinky Winky warna biru. ungu. Mana ada yang warna biru? Aku kira terendam laut biru. Tinky Winky ungu, Dipsy hijau. Enggak Tinky Winky. Kau nggak suka Tinky Winky? Iya. Kau suka Lala? Aku dulu suka Lala. Aku beli tas Lala di situ, di sana. Aku kayaknya semua suka. Jadi aku punya boneka Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Aku paling nggak suka itu sama Sipo sebenarnya, karena dia kayak orang Kenapa tahu gitu. bodoh? Lembut. Iya, kayak anjing nih manusia. Aku tuh masih kecil aku udah terpikir kayak gitu. Ya gila ini, masa dia kayak gini aja nggak ngerti gitu kan. Tapi kayak aku tuh dulu seobses itu loh sama Teletubbies. Sama Teletubbies ya. Ya sampai kayak gitu, bajuku Teletubbies, tas Teletubbies, sampai minta pindah TK gara-gara ada rumah Teletubbies. Dan itu dipindahin loh sama orang tua aku. Kalau nggak dipindahin aku nggak mau sekolah. Gila. Jadi kalau sekarang kau pindah gara-gara apa nih? Gara-gara tulis. Ya Allah, harus dipindahkan kampus juga ya. Gara-gara ada dua loh. Rektor di kampus kami ada dua. Tinky Winky sama Dipsy. Entah Lala sama Po. Itulah nggak tahu. Terus setelah TK masuklah SD. SD ada hal bodoh nggak? SD sebenarnya banyak sih hal bodohku. Apa yo? Oh, aku dulu pernah, aku kan dilarang jajan di luar sama papaku. Jadi maksud aku tuh bukan jajan di luar sih, jajan sembarangan tepatnya. Tapi sebenarnya aku nggak sembarangan jajannya. Aku jajan di kantin sekolah, kantin resmi nih ya, resmi. Kantin sekolah gitu. Ada yang ilegal ya? Ada yang ilegal. Kantin sekolah kan? Jangan kita sebut itu. Terus jadi kan di situ ada jual salak bule. Salak bule itu apa? Kau tahu nggak sih? Itulah yang pernah kau sebutkan itu itu di podcast kita yang mana gitu. Udah aku dilarang untuk beli kayak gitu. Kenapa? Jadi aku beli 1000 itu kan dulu harganya cepet kan, 100 perak dulu. Karena memang nggak boleh jajan sembarangan. Oh iya, dan masakan siapa gitu. Iya. Gitu dan ya. kondisi kantin aku pada saat itu juga nggak bersih gitu kan, nggak higienis. Terus aku beli itu 1000 aku beli kan dapat 10 kan. Jadi masukin dalam plastik, ditaruh kuah-kuahnya gitu. Jadi sampai rumah kan ya lembek-lembek gitu kan. Jadi diikat terus tinggal makan gini gitu. Kayak bakso Kojek kalau sekarang. Iya, cuman itu bukan bakso. Jadi ya udah gitu. Terus aku ketahuan sama papaku kan. Itu kan aku masukin kantong rok aku kan waktu SD agak besar gitu kan. Oh, bukan agak minim ya? Aku malah rok SD agak minim soalnya. Enggak, dulu aku waktu masih SD malah aku ingin pakai jilbab hijau. Serius. Dulu malah mama aku yang bilang, udahlah nggak usah lah, nanti aja lah itu SMP. Karena masih kecil masih imut-imutnya. Sekarang amin harus pakai jilbab sekarang. Ya gitulah pokoknya. Jadi aku rondoin ke kantong ini kan, kantong rok. Terus ketahuan papaku, apa itu? Aku sembunyiin kayak gini. Jadi kan di rumah aku dulu ada mesin kok tau pompa angin itu kan, mesin isi angin. Aku punya itu dulu di rumah. Kompresor. Kompresor tahap apa gitu dalam mesinnya. Kayak aku punya itu. Rumahku dulu lengkap lah, ada apa-apa semua ada. Jadi kurondoin di samping itu kan. Enggak ada, aku bilang kurondoin samping mesin itu. Kok mesin itu ada minyak-minyaknya kan. Habis itu aku makan lagi. Habis itu kan kurondoin kan. Dalam pikiran aku, oh ini masih bisa aku makan lagi nanti. Pikir gua kan nggak aku tengok ada minyak-minyaknya. Pas aku balik lagi, aku ambil oli boyo semua.
Ya, 1.000 nih. Oh. Sayang jajan aku 2.000. 1.000 kan berarti udah 50% kan? Dengan 1.000 lagi untuk dicelengin biasanya. Enggak. Aku nggak anak menabung ya. Enggak, Udah sampai anak sekarang. Sampai sekarang jadi aku punya problem masalah manajemen waktu agak lumayan lah sekarang ya kan. manajemen Manajemen keuangan ini makin parah. karena Misi foya, misi foya ya kan. visi foya Misi foya. misi Foya gitu lah. Padahal nggak aman bosku ya kan. Gimana lah mau kita bilang ya kan. Tapi itulah dia namanya kebodohan zaman dulu ya kan. Zaman sekarang sih masih bodoh. Aku kalau SD, dulu tuh aku pernah, ini aku juga nggak tahu, mungkin aku juga nggak tahu kayak mana jelaskannya ya. Aku jajan nih sama temanku berdua, teman dekat rumah, jajan kan. Jadi rumahku kan depan pasar dan lumayan rawan kecelakaan gitu. Jadi pada saat pulang dari tempat jajan itu yang udah nyebrang, harus nyebrang lagi kan ke rumah aku. Pas nyebrang kok ya si kawan ini udah kupanggil, entah budak tunggian nggak ngerti. Awas gitu, maksudnya ada motor loh, ada kereta gitu kan mau jalan. Nggak bisa dipanggilin coy. Terus dia ketabrak, bang, jatuh lah dia, aku lari. Tunggu. Jadi kau biarkan aja dia? Aku takut gitu. Kayak apakah aku model-model orang yang lari dari masalah? Kayaknya gitu. Anjing. Kayaknya gitu sih sampai sekarang. Jadi aku lari ngumpet ke rumahnya kakak sepupu aku tuh dulu dekat rumahku juga. Ngumpet di bawah tangga, tau kalau di bawah tangga ada ruangan gitu kan. Ngumpet di situ aku. Dicariin lah sama abangku, sama mamaku, sama bapakku. Terus kayak mana kelanjutannya? Ya tapi si kawan itu ditanggung jawabin orang tua aku lah memang, karena mainnya sama aku kan. Kecelakaannya juga pas sama aku gitu. Dibawa ke rumah sakit ditanggung jawabin orang tua aku. Cuman akunya aja yang bodoh, aku kenapa ngumpet gitu. Kasihan ya, tah. Kasiannya? Ya kau ngumpet gitu. Iya, aku juga nggak ngerti jelaskannya kenapa aku seperti itu. Apakah aku harus ke psikiater juga gitu, kayak apa yang terjadi sama aku pada saat itu? Mungkin gitu. kau tuh kayak ketakutan. Iya, aku nggak bisa jelasin juga kan. Ditanyain tarik kenapa sembunyi gitu, nggak tahu, nggak bisa jelasin aku. Kepanikan kau itu sih yang panik trigger kau. Dan si kawan ini bodoh kali gitu loh. Udah dibilangin pun kayak kesel aja aku gitu. Ih, tai ini Kalau gitu. aku dulu pernah kayak gini kan kalau masalah itu. Dulu di Palembang ya kan. Jadi dulu aku tuh kayak anjir nih anak sok oke gitu pikirku. Terus aku di Palembang itu kan orang keluarga aku tuh pada ngunjungi rumah neneknya aku kan, adik kakaknya nenek aku ya kan. Dia kan nenek aku juga. Jadi ngunjungin ke rumah dia. Jadi karena selama aku di Palembang aku ke situ aja, aku bosen lah ya kan. Aku bosen sampai aku bilang kayak gini, kesini aja pun, gue bilang kayak gitu. Udah lah aku mau pulang lah, mending aku main sama bang ini, ada sepupu aku di rumah. Jadi pergi aku nggak ikut nih, satu keluarga aku pergi semua nih ya kan, tak kemana-mana keliling-keliling ya kan. Jadi aku stay di rumah main sama abang sepupu aku, rupanya diajak keluar rumah gitu. Ya udah sama mamanya tuh kan, jadi bertiga naik sepeda lah kami, aku dibonceng di belakang. Jadi kan dibonceng di belakang itu aku berdiri nih kondisinya, aku pakai rok pendek kan. Kasar tuh pakai rok pendek. Aku pakai rok pendek dulu. Aku dibonceng. Aku berdiri kondisinya kayak gini kan, megang bahu dia. Dia bawanya kencang-kencang. Terus panik aku loncat dari belakang. Kau pikir aku macam Batman. Tuh. Dan aku mendarat perfect kali ini, lutut aku dua di aspal. Sakitnya. Masih ada bekas sampai sekarang, makanya aku tidak mau pakai rok lagi. Makanya aku pakai rok, aku pakai inilah yang ini apa tuh. Tapi nggak pala bekas sih, karena udah lama juga. Dan namanya masih kecil memang kasih punya bekas luka sih. Aku di dengkul juga dulu paling sering jatuh tuh gara-gara main obat nyamuk. Tahu main obat nyamuk? Tahu ini. Karena itu dipeluk-peluk tuh. Peluk-peluk tarik-tarik jatuh ya. Marah kali mamaku kalau tapi aku kalau misalnya kalau waktu SD memang sering jatuh sih manusianya, nggak lepoh, tapi aku sering jatuh. Katanya orang sering jatuh tuh murah jodoh. Nggak murah nih. Nggak mudah nih. Nggak murah nih. Katanya enteng jodoh tapi berat. Berat nih. Ada mau kan sama kamu? Tanya mama Kansa juga kayak jawabannya sama nih sama mama gue. Kalau ada yang mau kawin aja udah, bosan ngurusnya, nggak bisa diatur dia. Ya gitulah ya we. Terus aku dulu waktu kecil pernah
hilang Mm-mm. di konser. Aku pernah hilang di konser waktu itu. Aku ikut sama, dan aku bodoh ngeyel. Abangku mau pergi sama kawan-kawannya nonton konser. Tapi kok sosok ikut-ikut aja Aku gitu. mau ikut. Nah, tadi tahu kan aku tuh kecil kalau merajo nggak bisa. Nah, jadi harus diikutin apa mauku. Ya harus mau nggak mau abangku ngajak aku pergi, ya kan. Dibilang abangku, adik sini bentar pegangan ini. Jangan mana-mana. Abang mau nengok itu udah keluar apa belum? Sep, abangku jongkok. Sep, aku jongkok juga. Pas aku berdiri abangku hilang. Aku hilang juga. Tiba-tiba naik atas pentas. Siapa kaunya? Iya, aku naik ke atas pentas. Maksudnya aku udah hilang nih, jadi kayak naik ke atas pentas. Kau tahu ngapain? Iya. Anak siapa deh? Anak hilang, anak hilang. Rumahnya di mana? Anak Kesini sama siapa? Ini buat orang-orang perbaungan yang dulu abang-abangan aku lah ya, mungkin yang dulu nonton konser Doyo yang di perbaungan di lapangan segitiga. Kalau ada anak hilang yang naik atas pentas itu aku lah, Bang. Anak siapa ini? Anak siapa, rumahnya di mana? Kemari sama siapa, Dek? Terus abangku jemput aku naik ke atas pentas. Aku malu kali kurasa kalau mengingat ya Allah. Terus abangku pikir anjing ini adik aku. Udah dibilang kan rupanya. jangan ikut gitu ya kan. Adik aku rupanya nih kata gitu kan. Aduh. Nggak akan pernah aku kacau lupa deh. sih kalau itu, sumpah. Aku hilang di konser, Bah. Tapi pernah nggak kau hilang tapi ngomong sama satpam, Pak, bapak saya hilang. Gitu. Kau yang ngomong bapakmu hilang gitu. Pak, bapak saya Kau hilang. bukan bilang kau yang hilang ya? Iya. Bapak saya hilang. Di mana mall? Tapi aku nggak lama kemudian ketemu. Aku kan suka, aku kalau misalnya ke mall itu kan suka heboh sendiri ya kan, lari-lari sendiri apa. Jadi nanti mama aku nengok-nengok sepatu, bapak aku nengok-nengok sepatu, aku tak kena mainan. Kreatif aja gitu anaknya. Jumpa satpam. Pak, bapak saya hilang. Bapak saya hilang. Gue bilang gitu. Oh iya, bentar ya. Habis itu aku jalan. Sampai jalan aku jalan. Habis itu nemu. Aku nemu, oh udah itu. Usil ya. Kayak ini cerita-cerita di Instagram atau di mana tuh aku pernah baca kayak ada anak-anak kan. Terus ditegur sebayaran kita gitu mungkin kan. Terus si anak-anak tuh kayak, kau bisa nengok aku gitu. Anjing. Kayak gitu. Anak kecil gitu. Loh, kakak bisa nengok aku gitu kan. Terus kan kayak awak nih yang umur sekarang kayak anjing. Cuma masih bisa nengok aku berarti kan gitu kan. Siapa? Terus datang kakaknya memang. Adik jangan kayak gitu. Oh, alah kan gak ngerjain. Kok jahat? Awak don Dan terus juga sampai, ya? Kak, bukan cuma aku yang bisa lihat kan, Kak. Gitu. Oh, enggak. Kena kerjaan anak Boleh kecil. juga itu kayak gitu ya kan? Loh, kakak nampak aku, Kak. Kok gini gitu ya? Ada apa ini Harus guys? nggak nampak ya gitu. Harusnya nggak nampak. Yaudah nggak jadi ando. Aduh. Kok pernah gak sih waktu kok masih SMP tuh kok Masih SMP dah ya? Ya mengidolakan seseorang sampai like crazy. Kejadian bodoh aku SMP nggak mengidolakan sih. Tapi aku pernah berantem sama teman segeng aku sendiri. Gara-gara laki-laki. Iya, ya, yang bener-bener teman aku sehari-hari gitu. Begadang Jangan gara-gara sampai gitu laki-laki. Ya jangan sampai, sumpah. Dan makanya kan aku bilang dari sekarang, kalau ketemu orang, kita pastikan dulu dia siapa. Iya. Pernahkah dia mendekati aku atau kau? Jangan kita gara-gara jantan. Enggak, tapi ini true story beneran. Kami tuh kalau deket sama cowok kayak, ini gitu. Pernah Nggak gitu, takut goplah aja gitu. Jangan sampai dia pernah sama aku atau pernah samamu. Tiba-tiba ajak jalan ya kan, batal sama kau, jalan sama aku. Iya. Apa ini? Aduh. Tapi itu yang kayak bagus sih, bagus Bagus kan kita mengantisipasi apa yang harus diantisipasi. karena kalaupun pernah jadinya kayak kalaupun mau lanjut dia tuh orangnya begini gitu. Jadi kayak ada testimoni. gitu lah. Testimoni. Pokoknya bodoh lah. Dulu aku SMP pernah begaduh sama teman sehari-hari aku di sekolah gara-gara mantan pacar aku jadian sama dia. Dapatin kan mantan. Tapi poinnya tuh nggak di situ. Poinnya tuh di tidak kejujuran sih. Si kawan ini nanya sama aku, bolehkah aku sama dia gitu. Pada saat itu aku juga yang kubodohkan itu karena cinta monyet, dan kau tahu kan aku masih suka sama dia, ya kalau bisa jangan gitu. Si kawan aku ini pun bohong, ya udah nggak aku terima, aku nggak akan jadian sama Tapi dia. ujung-ujungnya dia Nah, jadian. depan mata kepala aku sendiri, aku tengok dia jalan berdua boncengan rap lewat kan. Oh shit. Damn gitu. Selanjutnya kebodohan kau pas masa SMP. Dulu waktu SMP aku suka sama Justin Bieber dan aku sangat-sangat betul-betul mengidolakan, sampai gaya aku tuh kayak Justin Bieber. Aku buat rambut ala-ala Justin Bieber, dan ketika aku ke Jakarta dan enter
Bandara Soekarno Hatta Udah gitu kan. kayak kopian aja Justin Bieber. Kayak Justin Bieber nyampe Bandara Soekarno Hatta anjir sama Selena. Padahal tadi ini kok kosan siapa mau pikir kayak gitu kan. Ungu lah ya. Enggak. Head Aku to tuh toe enggak? tapi dulu kan pakai apa namanya topi NY terus apa Sepatu yang namanya, besar-besar tuh. sepatu besar-besar itu sepatu astronot ya kan. Pakai hoodie nggak sih? Iya, pakai Celananya bukan hoodie sih, besar-besar. lebih ke jaket sih aku jaket. Terus ada memang ada hoodie-nya. Terus celana aku nggak besar-besar, celana jeans gitu kan. Pokoknya kalau yang aku tahu tuh kayak gaya rambut aku tuh ke samping gitu loh. Ada nggak sih fotonya? Nih aku kasih tunjuk nih kalau ada fotonya. Memalukan sekali ya guys. Ya kan itu kita ngelihatnya sekarang kayak ngapain ya gue dulu kayak gitu ya. Ngapain dulu mencontohnya seperti ini. Jadi dulu kadang aku apa namanya nengok drama Korea and then I'm obsessed. Aku ingat kali itu drama Koreanya judulnya He's Beautiful. Iya, yang dia perempuan tapi nyamar jadi laki-laki, satu rumah dengan laki-laki. Dan aku suka gaya rambutnya. Ya udah aku pergi tuh. Zaman-zamannya emo. Iya, aku pergi pangkas rambutnya sih gini-gini. Di ini dong di apa namanya potong gonjes gitu sampai habis. Emo kan zaman SMP tuh emang iya. SMP tuh emo waktu ya. SMP awak pakai foto profil Facebook tuh gambar-gambar emo yang matanya hitam-hitam gitu, depres. Padahal sekarang sumpah ya, kalian harus tahu kalau kalian mau depres nggak usah sosok depres tuh memang nggak enak. Zaman dulu sosok depres kan, iya aku depresnya apa segala macam, mental health illness. Sekarang malah semakin kau besar semakin kau rasain ya, semakin kau besar semakin kau rasakan kayak mana rasanya orang depresi. Gak usah kau cari-cari. Gak usah dicari-cari, gak usah. Jadi kalau kau sekarang belum depresi, jangan coba-coba kau apa ya menyentuh buah kuldi. Nggak, kalau dulu tuh dengerin lagu Diary Depresikunya Last Child, kayak sosok depresi apa segala macam. Sekarang awak denger lagu yang nggak depres aja depres gitu. Iya. Ini lagu senang nih, lagu degup-degup awak dari hanyalah Tuhan saja. Tapi kosong tatapannya. Teringat apa aja gitu, apa yang nggak perlu diingat gitu. Ya sama sekarang ya kan, Kebodohan kita sekarang adalah menangisi hal yang tidak perlu ditangisi. Tolong ya Tasya dan Kansa dan teman-teman semuanya, jangan menangisi hal yang tidak perlu ditangisi. Kenapa sih hobi kali nangisin hal-hal yang nggak perlu ditangisin gitu, kayak dan memikirkan hal apapun yang tidak perlu dipikirkan. Mau sampai air matamu darah pun dia nggak akan ngerti juga, karena nggak, if he's not meant to you then he's not, because what's meant to you will come no matter how, no matter what, no matter when. Kalau memang jodoh pasti berlalu. Will find way back home. Ya bener. Burung pun akan ingat pulang. Burung. Ada lagunya kan itu kan? Ya ini ada nih hati. Burung saja pergi salah. Anjing pede kali. Gila. Ingat sangkar anak istri. Emang burung punya anak istri? Ya maksudnya tuh menganalogikan burung yang pulang ke sangkar gitu loh. Burung punya sangkar. Makanya kau punya sangkar. Kadang-kadang burung itulah entah burung yang mana mereka ingat pulang ini pendengar di kepala gue. Yang jijiknya aku tuh kata-kata kayak gini, botol boleh di mana bercecer-cecer tapi apa namanya isi boleh bercecer di mana-mana, botol harus pulang ke rumah. Itu aku jijik kali sumpah. Udah sampai sini aja lah, bye.